Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 18a. Tetapi saya akan membacakan ayat 14 saja, demikian firman Tuhan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah Bapak Ibu, saya akan mengambil tema pagi hari ini, yaitu jangan takut memberitakan Injil. Banyak orang memberitakan Injil dengan berbagai macam motivasi. Ada yang memang motivasinya baik, supaya orang yang mendengarkan Injil itu mau membuka hatinya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mendapatkan jaminan keselamatan. Tapi ada pula orang-orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang memberitakan Injil untuk kepentingan pribadinya, yaitu supaya apa? Supaya menjadi terkenal, supaya kaya, banyak pengikutnya, dan lain-lain. Hal ini pun terjadi di zaman Rasul Paulus. Ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud baik, tetapi ada juga orang-orang yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan. Paulus tentunya dengan kasih memberitakan Injil sampai dia harus masuk ke dalam penjara karena banyak orang yang tidak menyukainya, karena Paulus membuat banyak orang mendengar Injil dan orang-orang tersebut menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Paulus dipenjarakan jelas oleh karena Kristus. Nah, dalam hal ini sekalipun Paulus dipenjara, dia tetap bersuka cita karena membuat kemajuan Injil. Bahkan penjaga penjara pun dapat mendengar Injil melalui pemberitaan Paulus pada orang lain. Sementara orang-orang yang dengki dengan pemberitaan Injil Paulus, mereka juga memberitakan Injil. Tapi bagi Paulus hal ini tidak menjadi masalah dengan orang-orang yang memberitakan Injil tersebut. Sekalipun motivasinya tidak benar, asal Injil diberitakan dengan benar, tetap dapat membawa orang kepada Kristus, percaya kepada Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa orang menerima Injil bukan karena orang yang memberitakannya, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus yang dapat mempertobatkan seseorang dan percaya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, janganlah sombong ketika orang yang kita injili percaya Tuhan Yesus. Dan janganlah takut dalam memberitakan Injil. Tugas kita hanya memberitakan Injil, menyampaikan Injil, dan selebihnya Tuhan yang bekerja terhadap orang yang mendengar Injil itu. Nah, pemenjaraan Paulus membuat orang-orang percaya semakin berani memberitakan Injil. Yang tadinya mereka takut-takut dalam memberitakan Injil, ketika melihat bagaimana semangat Paulus dalam memberitakan Injil, bahkan sampai di penjara pun Paulus tetap bersuka cita dan banyak orang yang bertobat, maka mereka tidak lagi takut untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah terlebih dahulu percaya akan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, janganlah kita malas dan janganlah kita takut untuk memberitakan kasih Kristus yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Banyak orang yang sedang menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang tidak menyadari akan bahayanya dosa yang dapat membawa pada kebinasaan. Oleh sebab itu, tugas panggilan kita orang percaya adalah memberitakan kabar baik itu, Kristus yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman Allah atas dosa manusia. Lihat sekeliling kita, masih banyak mereka yang ada dalam kegelapan dosa. Doakan mereka, kabarkanlah kasih Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sehingga mereka mendapatkan jaminan keselamatan. Mari, jangan takut memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan yang sudah menganugerahkan kami keselamatan. Kami pun butuh ditolong oleh Tuhan untuk kami juga berani memberitakan Injil. Tolong kami ya Tuhan, kami tahu di sekeliling kami masih banyak orang yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya kepada Engkau. Biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menceritakan akan kabar baik, untuk menceritakan tentang Kristus yang mati dan bangkit, yang sanggup untuk menolong manusia lepas dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.